Good evening, brothers and sisters in Christ. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. It is such a joy to worship together in RGM, both on-site in APL and in Zoom. Sungguh senang sekali bisa beribadah di sini bersama dengan saudara, baik yang di APL maupun yang di Zoom. Tonight our sermon is titled Prayers of the Faithful. Judul khotbah kita malam ini adalah doa umat setia. Let us open our Bibles to Luke 18 verses 1 to 8. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. It says, "And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected men. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, 'Give me justice against my adversary.' For a while he refused, but afterward he said to himself, 'Though I neither fear God nor respect men, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming.' And the Lord said, 'Hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dan ia menceritakan kepada mereka sebuah perumpamaan untuk mengajarkan bahwa mereka harus selalu berdoa dan jangan putus asa. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati manusia. Di kota itu ada seorang janda yang terus-menerus datang kepadanya dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Ayat 4, awalnya ia menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Meskipun aku tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati manusia, namun karena janda ini terus-menerus menggangguku, aku akan memberikan keadilan kepadanya, supaya ia tidak terus-menerus menggangguku." Dan Tuhan berkata, "Dengarkan apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Apakah Tuhan tidak akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berdoa kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan menunda-nunda mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan memberikan keadilan kepada mereka dengan segera. Namun ketika Anak Manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi?" More often than not, our interpretation of this parable sort of has this scope of persistence in asking equals the fulfillment of our current needs. Seringkali interpretasi kita terhadap perumpamaan ini cenderung memiliki pemahaman di mana ketekunan dalam meminta dianggap sama dengan pemenuhan kebutuhan kita saat ini. Of course, we may do so because we hear those gleaming words, gleaming giving words, and will not God give? Tentu saja kita mungkin melakukannya karena kita mendengar kata-kata yang menarik, contohnya memberi. Dan pernyataan yang sering kita dengar, dan apakah Tuhan tidak akan memberi? Then is this a parable, a question of persistence? Apakah perumpamaan ini mengajari kita tentang ketekunan? Is it a petition to pray until something happens? Apakah perumpamaan ini mengajarkan berdoa sampai sesuatu terjadi? We have heard of Jesus saying about asking and we will receive. And we have learned that it is to ask of what is representative of Him. Kita telah mendengar perkataan Yesus tentang meminta. Dan kita diajarkan bahwa kita akan menerima jika hal-hal yang kita minta adalah hal yang mempresentasikan Tuhan. So let us be cautious in our reading. Jadi marilah kita berhati-hati dalam membaca firman. Brothers and sisters, we must never let prosperity gospel be our source of interpretation. Saudara-saudari, kita tidak boleh membiarkan Injil kemakmuran menjadi sumber penafsiran kita.
Here in RGM, we must stand against the agenda and the influence of greedy false teachers and the immoral tolerance of fleshly desires in the reading of Scripture. Di RGM, kita harus menentang agenda dan pengaruh guru-guru palsu yang serakah, serta yang selalu menoleransi terhadap keinginan daging yang tidak bermoral dalam penafsiran Alkitab. Let us recall again the teaching from Jude that there are ungodly persons who distort the grace of our God into decadence, which is excessive indulgence, and immoral freedom, viewing it as an opportunity to do whatever they want. And in doing so, they deny and disown our only Master and our Lord, Jesus Christ. Mari kita ingat kembali ajaran dari Yudas bahwa ada orang-orang yang tidak beriman yang memutarbalikkan kebenaran firman untuk menjadi kemerosotan atau dosa yang berlebihan dan kebebasan yang tidak bermoral. Mereka menganggap bahwa moral dan kasih karunia Tuhan itu sebagai kesempatan untuk melakukan apapun, melakukan dosa yang mereka inginkan, serta menyangkal dan menolak Tuhan dan Tuhan kita satu-satunya, Yesus Kristus. The coveting of immoral freedom in the reading of Scripture is an outright denial of our Master and Lord Jesus Christ. Pencarian kebebasan yang tidak bermoral dalam pembacaan kitab suci merupakan penolakan yang terang-terangan terhadap Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus. What are we then if not children of Satan, if our interpretation of Scripture is influenced in such a way? Siapa kita jika bukan anak-anak iblis? Jika penafsiran kita terhadap firman Tuhan dipengaruhi dengan cara seperti itu. Of which we know the consequence of our direct rejection of salvation is eternal torment. Kita tahu bahwa konsekuensi dari penolakan langsung kita terhadap keselamatan adalah siksaan kekal. So let us approach with open eyes and ears to the introduction of the parable. Mari kita mendekati, mempelajari perumpamaan ini dengan mata dan telinga yang terbuka. Jesus intentionally tells us that it is spoken so that his followers ought always to pray and not lose heart. Yesus dengan sengaja memberitahu kita bahwa perumpamaan ini disampaikan agar para pengikutnya selalu berdoa dan tidak putus asa. But why does Jesus end by saying, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Tetapi mengapa Yesus mengakhiri perkataannya dengan ketika anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? How do we relate praying, not losing heart, and faith? Bagaimana kita menghubungkan doa dengan tidak kehilangan hati dan iman? And what does all this have to do with justice? Dan apa hubungan dengan semuanya ini dengan keadilan? Let us begin by understanding Jesus' intent in saying to pray and not lose heart. Mari kita mulai dengan memahami maksud Yesus ketika Yesus berkata, berdoalah dan jangan putus asa. This is an action that Jesus wants us to do that we are not aware of or at least have not been doing yet. Ini adalah tindakan yang Yesus ingin kita lakukan, namun seringkali kita tidak menyadarinya atau setidaknya belum melakukannya. The Greek word for not to lose heart is only found in 3 other references in Scripture, and it always refers to one thing: suffering for the purpose of God. Kata Yunani untuk jangan putus asa hanya ditemukan dalam 3 referensi lain di dalam Alkitab dan selalu merujuk pada satu hal, penderitaan demi tujuan Tuhan. Ephesians 3 verses 11 to 13 says, "This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you
which is your glory. Efesus 3 ayat 11 sampai 13. Hal ini sesuai dengan tujuan kekal yang telah Ia wujudkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita memiliki keberanian dan akses dengan keyakinan melalui iman kita kepadanya. Oleh karena itu, aku meminta kepadamu agar jangan putus asa karena penderitaan yang aku alami demi kamu yang merupakan kemuliaanmu. It does not only refer to losing heart because of suffering in general, but specifically suffering in the flesh for the purpose of God in our lives. Hal ini tidak hanya merujuk pada kehilangan semangat karena penderitaan secara umum, tetapi secara khusus penderitaan fisik yang dialami demi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Even in physical, tangible pain or the act of denying our flesh, this suffering we are experiencing is according to God's purpose. Bahkan dalam rasa sakit fisik yang nyata atau rasa sakit karena menahan keinginan daging kita, penderitaan yang kita alami ini sesuai dengan tujuan Tuhan. So the message is to be strong and not lose heart. Jadi firman malam ini mau memberitahukan kita untuk tidak menyerah. He tells us, hear what the unrighteous judge says. Though I neither fear God or respect men, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming. Seterus itu kita melihat firman Tuhan berkata kepada kita, dengarkan apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil. Meskipun aku tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati manusia, namun karena janda ini terus-menerus menggangguku, aku akan memberikan keadilan kepadanya, agar dia tidak terus-menerus datang dan menggangguku. The words of the judge define the complete denial of the sum of the law to love God and our neighbor. Kata-kata hakim tersebut menggambarkan penolakan total terhadap inti ajaran hukum untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yet in the epitome of ungodliness, there is still reluctance to give justice. Namun sebagai orang yang tidak kenal dan tidak ada Tuhan sama sekali, hakim ini masih ada keraguan untuk memberikan keadilan. The most ungodly of men gives justice because of persistence. How much more will God give to His elect? Orang yang paling jahat pun, yang tidak ada Tuhan sedikit pun di dalam hidupnya, masih memberikan keadilan karena kegigihan seseorang. Betapa lama lagi Tuhan juga akan memberikan keadilannya kepada orang-orang pilihannya. The parable is opening our perception to how willing our God is to the giving of His justice to His elect. Perumpamaan ini membuka wawasan kita tentang betapa relanya Tuhan juga memberikan keadilannya kepada orang-orang pilihannya. The similarity in language between the widow with His elect shows that they are similar subjects who need justice. Kesamaan bahasa antara janda dengan orang-orang pilihannya menunjukkan bahwa mereka adalah subjek yang serupa yang membutuhkan keadilan. Jesus is not looking down on their status, but He is defining a certain reality. Yesus sedang tidak memandang rendah status seseorang, tetapi Yesus sedang memperlihatkan kepada kita sebuah kenyataan. As the widow with her earthly lack of a husband, a person who defines her social standing, provision, and defender, needs justice against her adversary, so are we, His elect. We have a reality we need to shift our eyes to, that we are also people who need justice against our adversary. Seperti janda yang kehilangan suaminya di dunia ini, seseorang yang mendefinisikan status sosialnya, pemenuhan kebutuhannya, dan pelindungnya membutuhkan keadilan terhadap musuhnya. Demikian pula kita.
umat pilihan Tuhan yang memiliki kenyataan yang perlu kita fokuskan, kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan keadilan terhadap musuh-musuh kita. But as the widow's adversary is according to her context, so is our adversary according to our context. Tetapi sebagaimana musuh janda itu sesuai dengan konteksnya, demikian pula musuh kita sesuai dengan konteks kita. He is the devil, the rulers, the powers, the world forces of this present darkness, and the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. Dan musuh kita adalah iblis, para penguasa, kekuatan-kekuatan dunia dalam kegelapan saat ini, dan kekuatan rohani kejahatan di tempat-tempat surgawi. Paul in Ephesians 8 verse 12 teaches us this so that we do not harbor hatred towards flesh and blood. Paulus dalam Efesus 8 ayat 12 mengajarkan hal ini agar kita tidak berperang atau menyimpan kebencian terhadap sesama manusia. Though we are of flesh and blood, our context of enemies is spiritual forces. Meskipun kita adalah manusia, musuh kita sebenarnya adalah kekuatan rohani. We have an active enemy that we are fighting, Kita memiliki musuh yang aktif yang kita lawan, who tempts us and leads us into sin, and we need God to deliver us. yang menggoda kita, yang membawa kita ke dalam dosa, dan kita membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jesus is illuminating us to see through his perspective. Yesus sedang memperlihatkan kita untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. We are God's people, Kita and adalah- we will suffer for God's purpose on this earth. Kita adalah umat Tuhan, dan kita pasti akan menderita demi tujuan Tuhan di bumi ini. We need help, and Jesus is teaching us how to persist in our faith. Kita membutuhkan pertolongan, dan Yesus sedang mengajarkan kita cara bertahan dalam iman kita. He teaches us to cry out to God, and he will surely deliver swift justice to his elect. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berdoa, untuk berseru kepadanya, dan Tuhan akan pastikan kepada kita bahwa Ia akan memberikan keadilan yang cepat kepada umat pilihannya. But are we his elect? Tetapi pertanyaannya, apakah kita umat pilihan Tuhan? It is written in Psalm 135 verses 13 to 14. It says, "Your name, O Lord, endures forever. Your fame and remembrance, O Lord, endures throughout all generations. For the Lord will judge his people, and he will have compassion on his servants, revealing his mercy." Tercatat dalam Mazmur 135 ayat 13 sampai 14. Namamu ya Tuhan abadi selamanya, kemuliaan dan kenangan-Mu ya Tuhan abadi sepanjang segala generasi. Sebab Tuhan akan menghakimi umat-Nya dan Ia akan menunjukkan belas kasihan kepada hamba-hambanya, menunjukkan kasih-Nya. The verb judge here assumes God in a position of governance, someone who ministers and executes judgment from a position of one who rules. Kata kerja menghakimi di sini mengasumsikan adanya Tuhan yang berada dalam posisi pemerintahan, seseorang yang melaksanakan atau menjatuhkan hukuman dari posisi sebagai yang menguasai. So do we recognize God as our ruler? Jadi, apakah kita mengakui Tuhan sebagai penguasa hidup kita? Rather, we should ask, is our relationship with God one that is acknowledged by Him? Sebaliknya, kita juga harus bertanya, apakah hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang diakui oleh Tuhan? Or are we just like children in the street, calling each other names and proclaiming titles for ourselves? Atau apakah kita seperti anak-anak yang di jalanan yang saling memanggil dengan nama-nama mereka dan mengklaim gelar untuk diri mereka sendiri? Are we really governed by God's word that He calls us His own? Apakah kita benar-benar diperintah
oleh firman Tuhan yang memanggil kita sebagai miliknya. His elect, people of God whom he leaned his ear towards. Apakah kita orang-orang pilihannya? Apakah kita umat Tuhan yang kepada Tuhan kita mendengarkan? It is written, the sheep that are my own hear my voice and listen to me. I know them and they follow me. Tercatat di Yohanes 10:27, domba-domba yang adalah milikku mendengarkan suaraku dan mengikutiku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikutiku. The first step to being God's people is to hear God's voice and listen to him. Langkah pertama untuk menjadi umat Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan dan taat akan perintahnya. It means reading the Word of God and working out its application, ensuring that you are governed by the Word of God and it is made operative in your life. Artinya, jika kita mengakui diri kita sebagai umat Tuhan, maka kita akan membaca firman Tuhan, kita akan menerapkan firman Tuhan, dan kita akan memastikan bahwa hidup kita itu diatur dan dipimpin oleh firman Tuhan, dan kita menerapkan firman itu di dalam hidup kita. God knows his sheep. Ingatlah, Tuhan tahu siapa dombanya. There is no need to confess who we are before God. Kita nggak perlu ngaku di hadapan Tuhan siapa diri kita di hadapannya. There is no use twisting God's arm to calling you his sheep, his people, or even his children if you don't listen to him. Saudara-saudari, tidak ada gunanya kita memaksa Tuhan untuk menyebut kita sebagai dombanya, umatnya, atau bahkan anak-anaknya jika kita tidak mau mendengarkan Tuhan. If your life does not reflect people who live in obedience to God, and if you are not of his character, he will surely say, I never knew you, depart from me, you who act wickedly. Dan jika hidup kita tidak mencerminkan orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, jika kita tidak memiliki karakter Tuhan, maka Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, pergilah dariku, engkau yang berbuat jahat. Brothers and sisters, in the act of willful disobedience, when you are commanded to, you have rejected your very own God-given identity and your salvation. Saudara-saudari, ketika kita dengan sengaja menolak perintah yang diberikan kepada kita, kita telah menolak identitas yang diberikan oleh Tuhan dan kita telah menolak keselamatan Tuhan sendiri. A sheep without a shepherd has no one to protect it. Domba tanpa gembala tidak memiliki siapapun yang dapat melindunginya. You can cry out but no one will answer. Saudara bisa berseru, bisa berteriak, tetapi tidak akan ada yang menjawab. The end for the lost is shame, darkness, and regret in eternity. Akhir bagi domba yang tersesat itu, yang tidak mau mendengarkan itu, adalah malu, kegelapan, dan penyesalan yang abadi. There will be no home for you. Tidak akan ada tempat tinggal bagi domba yang tidak mendengarkan itu. Except the outer darkness and a burning fire to torment you day and night. Kecuali kegelapan luar dan api yang membakar untuk menyiksa domba-domba yang tidak mendengarkan ini siang dan malam. Can you see, brothers and sisters, that obedience is actually a very small price? Apakah kita bisa melihat, saudara-saudari, ketaatan sebenarnya hanyalah harga kecil yang harus kita bayar. This is what it means to have a God who rules over us. Inilah arti memiliki Tuhan yang memerintah atas hidup kita. When in trouble or suffering, throughout all difficulties that you may experience, both physical and mental. Ketika kita menghadapi kesulitan atau penderitaan, dalam segala rintangan yang mungkin kita alami, baik secara fisik maupun mental, whether we find ourselves in the midst of persecution before people, in the midst of harshness, or living in unfairness, left and right, there are people seeking to manipulate you, harm you, people cursing you, or even people attacking you.
there is a God that you can pray to. Atau ketika kita sedang berada di tengah-tengah penganiayaan di hadapan orang-orang, di tengah-tengah kekejaman, atau kita sedang hidup dalam ketidakadilan. Mungkin di kiri kanan kita ada orang-orang yang berusaha memanipulasi kita, menyakiti kita. Ada orang-orang yang mengutuk kita, atau bahkan ada orang-orang yang menyerang kita. Ingatlah, ada Tuhan yang dapat kita serukan dan doakan kepada Dia. When struggling with sexual lust, when the enemy plants immoral, depraved, sinful thoughts in our mind, when anger bubbles in our hearts, and we can't seem to find anyone stopping us, and we say, no one can stop me from letting loose. Ketika kita sedang berjuang melawan nafsu seksual, ketika musuh menanamkan pikiran-pikiran yang tidak bermoral, bejat, atau berdosa di benak kita, ketika amarah membara di hati kita, dan kita seolah-olah tidak bisa menemukan siapapun yang menghentikan kita, terus kita berkata, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk melampiaskan diri ini. Pray, Lord, give me justice. Deliver me from my wickedness. Deliver me from evil. Lead me away from temptation. I surrender to you, God. Deliver me swiftly from evil, so that I do not reject my salvation by doing actions that condemn me to death. I need deliverance that comes from you. Because of who you are, deliver me. Ketika kita sedang berada di dalam posisi itu, kita seharusnya datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku keadilan. Selamatkanlah aku dari kelemahanku. Selamatkanlah aku dari kejahatanku. Jauhilah aku dari godaan. Aku mau menyerahkan diriku kepadamu. Selamatkanlah aku dengan cepat dari kejahatan, agar aku tidak menolak keselamatanku dengan melakukan perbuatan yang menghukumku mati. Aku membutuhkan keselamatan yang datang darimu, karena siapa engkau, selamatkanlah aku. His justice will be swift. Keadilan Tuhan akan segera datang. Brothers and sisters, when you surrender to God in the midst of your trouble, not doing things your way, but His way, He is quick to deliver. Saudara-saudari, ketika kita memilih untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita, bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan cara Tuhan, maka Tuhan akan segera menolong. Believe me that He is swift. Percayalah, Tuhan itu cepat untuk bertindak. How can I know? Bagaimana saya bisa tahu? Because His written word has said so. Karena firman-Nya telah tertulis dan mengatakan demikian. When we choose to surrender to His justice, He becomes the one who ministers it. Ketika kita memilih untuk menyerahkan diri kepada keadilan Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan melakukan dan membela kita. Will a king let his people continue to suffer? Apakah seorang raja akan membiarkan rakyatnya terus menderita? Will he not deliver in haste and in his appropriate time? Apakah dia tidak akan menyelamatkan mereka dengan segera dan pada waktunya yang tepat? I want us to change our mindset on how we perceive God. Saya ingin kita mengubah cara pandang kita akan Tuhan. Get rid of your ideas of a God that is so high up there that He will not listen. Buanglah pemikiran tentang Tuhan yang begitu tinggi sehingga kita tidak sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan kita. Get rid of a God that is so high up there that He does not know. Buanglah pemikiran tentang Tuhan yang akan bersukacita atas penderitaanmu. Get rid of ideas of a God that rejoices in your suffering or even one who plays with His subjects. Buanglah pemikiran tentang Tuhan yang juga akan memiliki nilai-nilai yang tidak adil atau yang tindakan yang sewenang-wenang. Get rid of the ideas of a God with unjust values and arbitrary actions. Ya, That is not who God is. Buanglah semua pemikiran itu karena itu bukanlah Tuhan kita. These are the lies and deception that distort your perception of your God.
Ini semua adalah kebohongan dan penipuan yang merusak cara pandang kita tentang Tuhan kita. I want you to delete it. Saya mau kita menghapuskan itu semua. The Lord God, compassionate and gracious. He is slow to anger and abounding in loving kindness and truth, faithfulness, keeping mercy and loving kindness for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, lambat dalam amarah dan melimpah dengan kasih setia dan kebenaran dan kesetiaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemurahan dan kasih setia bagi ribuan keturunan dan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. But he will by no means leave the guilty unpunished, visiting, avenging the iniquity, sin, and guilt of the fathers among the children and the grandchildren to the third and fourth generations. Tetapi Tuhan juga tidak akan membiarkan orang yang berdosa luput dari hukuman, dan Tuhan akan membalas kesalahan dosa mereka, dosa ayah-ayah kepada anak-anak dan cucu-cucu hingga keturunan ketiga dan keempat mereka. Our God, Yahweh, desires obedience, repentance, sincerity, consistency, holiness. Tuhan kita, Yahweh, menginginkan ketaatan, menginginkan pertobatan, menginginkan kejujuran, konsistensi, dan kekudusan. Our God is a holy God. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. He died for us so that we could be reconciled to Him. Tuhan mati agar kita dapat berdamai dengan Tuhan. He is always working in our midst to convict us to walk uprightly. Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kita untuk menegur kita agar hidup kita itu bisa selaras dengan firman Tuhan. And above all, He is here with us in His written word so that we can know who He really is. Dan di atas segalanya, Tuhan ada bersama kita. Di dalam firman-Nya ada tertulis agar kita dapat mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. It is time for us to delete all worldly, secular ideas of who God is. Saatnya bagi kita untuk menghapus semua pandangan, semua pemikiran tentang akan duniawi dan sekuler tentang siapa Tuhan itu. Say to your neighbor, delete. Katakan ke sebelahnya, hapus itu. God knows His elect, Tuhan tahu siapa umat-umatnya. and He knows their needs. Dan Tuhan tahu apa kebutuhan mereka. He answers your needs according to His justice. Tuhan memenuhi kebutuhan saudara sesuai dengan keadilan Tuhan. Our job is to surrender to His justice and trust in His justice. Tugas kita hanyalah menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya dan percaya kepada keadilan Tuhan sepenuhnya. You see, brothers and sisters, the problem arises when we do not pray. Saudara-saudari, kita akan melihat bahwa masalah yang muncul ketika kita tidak berdoa. When we encounter trouble, trials, and temptation, yet we lose heart. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi cobaan dan godaan, namun kita telah tawar hati. We refuse to pray. Kita menolak untuk berdoa. We want to do things our own way, the way we know best. Kita ingin melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri, dengan cara yang kita anggap paling baik. Jesus is warning us not to trust in yourself. Yesus sedang memperingatkan kita hari ini agar kita tidak mengandalkan diri sendiri, But to rely on God in everything we face in life. tetapi kita belajar untuk bergantung, untuk bersandar kepada Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Jeremiah 17 verses 5 to 10 says, Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord, for he will be like a shrub in the parched desert, and he shall not see prosperity when it comes,
but shall live in the rocky places of the wilderness, in an uninhabited salt land. Blessed with spiritual security is the man who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. For he will be nourished like a tree planted by the waters, that spread out its root by the river, and he will not fear the heat when it comes, but its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in a year of drought, nor stop bearing fruit. The heart is deceitful above all things and is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? I, the Lord, search and examine the mind. I test the heart to give each man according to his ways, according to the results of his deeds. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang percaya dan bergantung pada manusia, yang menjadikan daging manusia yang lemah dan cacat sebagai kekuatannya, dan yang pikiran dan hatinya menjauh dari Tuhan. Sebab ia akan seperti semak di padang gurun yang kering. Ia tidak akan melihat kemakmuran ketika datang, tetapi akan hidup di tempat-tempat berbatu, di padang gurun, di tanah gersangnya tidak berpenghuni. Berbahagialah dengan keamanan rohaninya orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dan yang harapannya dan keyakinannya adalah Tuhan. Sebab ia akan bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat ke sungai, dan tidak akan takut ketika panas datang, tetapi daun-daunnya akan hijau dan basah, dan ia tidak akan gelisah dan cemas pada tahun kemarau, atau berhenti berbuah. Ayat 9, hati itu lebih licik dari segala sesuatu dan sangat sakit. Siapakah yang dapat mengerti sepenuhnya dan mengetahui motif-motif rahasianya? Ayat 10, akulah Tuhan yang menyelidiki dan menguji hati. Aku menguji hati untuk memberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan hasil perbuatan-perbuatannya. The word of God is clear in warning us against the efforts we make when trusting in ourselves. Firman Tuhan dengan jelas memperingatkan kita tentang usaha-usaha kita yang kita lakukan ketika kita mengandalkan diri sendiri. Cursed is the man who trusts in and relies on mankind. Firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dan bergantung pada manusia. God is standing in opposition of you who trust in yourself. Tuhan berdiri menentang kita yang mengandalkan diri sendiri. Relying on your own ideas, your own agendas, your own plan for the future. All is futile, says the Lord. You are cursed. Ketika kita mengandalkan ide kita sendiri, kita mengandalkan agenda hidup kita sendiri, mengandalkan rencana masa depan kita sendiri, semua sia-sia, dan Tuhan berkata, kamu terkutuk. You are like a shrub in the desert. Kamu seperti semak di gurun. There is nothing you can achieve. Tidak ada satu hal pun yang bisa kamu capai, itu kata Tuhan. Nothing you can look forward to. Tidak ada yang bisa kamu harapkan. You will not see prosperity when it comes. Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan melihat kemakmuran ketika itu datang. Like a rocky place, there is only harshness and there is no life. Tetapi seperti tempat berbatu, hanya ada kekejaman dan tidak ada kehidupan. Meanwhile, the one who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord, he is pronounced blessed. Sementara itu, orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan, orang-orang yang bergantung pada Tuhan, serta yang harapannya dan keyakinannya tertuju pada Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah. He will be richly nourished because he is close to the source of life.
Orang seperti ini akan diberi makan dengan limpah karena ia dekat dengan sumber kehidupan. He relies on God and God blesses him with what he needs to grow according to God's purpose. Orang yang seperti ini akan bergantung pada Tuhan dan Tuhan akan memberkati mereka dan dengan apa yang mereka butuhkan. Semua yang mereka tanam akan bertumbuh sesuai dengan tujuan Tuhan. Because as it says, it spreads out its root by the river and will not fear the heat when it comes. It will not be anxious and concerned in a year of drought, nor stop bearing fruit. Karena seperti yang dikatakan, ia menyebar akarnya di tepi sungai dan tidak akan takut ketika panas datang. Ia tidak akan cemas dan khawatir di tahun kemarau dan tidak akan berhenti berbuah. Notice the stark contrast in the presence of hope and life. Perhatikan kontras yang mencolok antara kehadiran harapan dan kehidupan. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki harapan dan kehidupan. Yes, the one who trusts in the Lord will have hope and life. Though we Christians are called to suffering on earth, we are enabled to be nourished and bear fruit. Meskipun kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengalami penderitaan di dunia ini, kita diberi kemampuan untuk bertumbuh dan berbuah. Why? Because our source of life is in God. Mengapa? Karena sumber kehidupan kita ada pada Tuhan. Because our suffering is according to God's purpose, our calling is to not lose heart and continue praying. Karena penderitaan kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Panggilan kita adalah untuk tidak putus asa dan terus berdoa. We are not promised luxury, comfort, and life now. Kita memang tidak dijanjikan kemewahan, kenyamanan, dan kehidupan yang nyaman saat ini. He will provide for our needs, but it is never our purpose here. Ya, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, tetapi itu bukanlah tujuan kita saat ini. Yet in knowing our calling to suffer, will He have found this kind of persistent faithfulness when He comes again? Namun, dalam mengetahui panggilan kita untuk menderita, apakah Tuhan akan menemukan jenis kesetiaan yang teguh ketika Tuhan datang kembali? Jesus asks us, you may heard and understood this passage, but how many of you will actually do it? Yesus bertanya kepada kita, mungkin kita telah mendengar dan memahami ayat ini, tetapi berapa banyak di antara kita yang benar-benar melakukannya? How many of us will walk out of this building not the same person anymore, but one who is convicted to be faithful to relying on God in every trouble that comes every single day until He comes again? Berapa banyak di antara kita yang akan keluar dari gedung ini bukan lagi orang yang sama, tetapi menjadi seseorang yang berkomitmen untuk setia, untuk bergantung kepada Tuhan dalam setiap kesulitan yang datang, setiap hari hingga Tuhan datang kembali. Many who follow Jesus walked away in the end. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus, tetapi banyak juga yang meninggalkan Yesus. But I pray that all of us in RGM, faithful people of God, we will remain faithful until Jesus comes again. Tetapi saya berdoa agar setiap kita yang ada di RGM adalah menjadi umat yang setia. Kita tetap akan setia hingga Yesus datang kembali. Before I close, I want to encourage us as Jesus perhaps did encourage those who heard this short parable and understood its meaning. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menguatkan kita semua sebagaimana Yesus mungkin telah menguatkan mereka yang mendengarkan perumpamaan singkat ini dan memahami maknanya. By reading his next parable spoken in Luke 18 verses 9 to 14. Dengan membaca perumpamaan yang berikut yang diucapkan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous
and treated others with contempt. 2 men went up into the temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Ayat 9, ia juga menceritakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang percaya diri bahwa mereka benar dan menghina orang lain. 2 orang naik ke bait suci untuk berdoa, seorang Farisi dan seorang pemungut pajak. Farisi itu berdiri sendirian, berdoa demikian, Ya Tuhan, aku bersyukur bahwa aku tidak seperti orang lain, penindas, tidak adil, pezina, atau bahkan seperti pemungut pajak ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persepuluhan dari segala yang kudapat. Tetapi pemungut pajak itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menaikkan matanya ke langit, tetapi memukul dadanya berkata, Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dibenarkan, bukan yang lain. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yes, the parable speaks of Jesus' intent as well to criticize those who trusted in themselves to be righteous and treated others with contempt. Perumpamaan ini mengungkapkan niat Yesus untuk mengkritik orang-orang yang mengandalkan diri sendiri untuk menjadi benar dan memperlakukan orang lain dengan penghinaan. In the ears of his hearers, the Pharisee may not have said anything wrong. Di telinga pendengarnya, orang Farisi mungkin tidak mengatakan hal yang salah. But rather the tax collector was the one pronounced justified in his act of humility before God. Namun justru pemungut pajaklah yang dinyatakan benar oleh Tuhan karena tindakan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. He acknowledged himself as a lowly sinner who needs to be right with God. Orang pemungut pajak ini mengakui dirinya sebagai orang yang rendah, seorang pendosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. In his looking down, in his beating of his heart and confession, he committed to change to be a righteous man, and he knew he needed God. Dalam kerendahan hatinya, penyesalannya, dan pengakuannya, dia bertekad untuk berubah menjadi orang yang benar, dan dia tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. And when I read that parable, I couldn't help but put myself in the shoes of the tax collector. Nah, ketika saya membaca perumpamaan ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan diri saya sebagai pemungut pajak itu. Standing before Jesus, there were no words I could say. Berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan. There was only this feeling of remorse. Hanya ada perasaan penyesalan yang mendalam. There was so much regret and remorse that I could only be ashamed. Begitu banyak penyesalan dan rasa bersalah hingga aku hanya bisa merasa malu. There were just too many wrong things I did. Terlalu banyak kesalahan yang telah aku perbuat. I call myself Christian, but in reality, I know I am a sinner. Aku menyebut diriku sebagai seorang Kristen, namun pada kenyataannya, aku tahu bahwa aku adalah seorang pendosa. As I reminisce about that, I could only beat my breast and say, "Forgive me, Jesus, for my sin." Saat aku mengenang hal itu, aku hanya bisa memukul dadaku dan berkata, "Ampuni aku Tuhan, atas dosa-dosaku." I'm sorry for sinning against you, against my family, my loved ones,
and everyone I have done wrong to. Aku menyesal telah berdosa terhadap Engkau, terhadap keluargaku, terhadap orang-orang yang kucintai, terhadap semua orang yang telah aku sakiti. Please do not forsake me. Janganlah Engkau meninggalkanku. Create in me a clean heart and renew a right and steadfast spirit within me. Ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih dan perbarui roh yang benar dan teguh di dalam hidupku. Do not cast me away from your presence. Janganlah Engkau mengusir hadiratmu di dalam hidupku. I choose to repent. Aku memilih untuk bertobat. As I beat my breast and my flesh, I got angry with remorse. Saat aku memukul dada dan dagingku, aku marah karena penyesalan. I was angry with my flesh and my fleshly desires that led me to sin. Aku marah pada dagingku dan keinginan dagingku yang membawa aku kepada dosa. I pray, take away all these fleshly desires in me. I want to throw it all away. Remove these desires from me, Lord. I want to stop wanting it. I want to hate it. Lord, make me righteous before you. Ambillah semua keinginan daging ini dari dalam diriku. Aku ingin membuang semuanya. Hilangkanlah keinginan-keinginan ini dariku, Tuhan. Aku ingin berhenti menginginkannya. Aku ingin membencinya, Tuhan. Jadikanlah aku benar di hadapan-Mu. Brothers and sisters, the first step to inheriting the kingdom of God is humility. Saudara-saudari, langkah pertama untuk mewarisi kerajaan Tuhan adalah kerendahan hati. Recognize that you need God. Sadarilah bahwa kita membutuhkan Tuhan. Pray and do not lose heart. Berdoalah dan jangan tawar hati. Seek Him, yes, even if you are a sinner. If you genuinely choose to repent and desire to repent, that is choosing to change your way of thinking and start obeying God. Ya, carilah Tuhan. Bahkan jikalau kita sebagai seorang pendosa, jika kita sungguh-sungguh memilih untuk bertobat dan menginginkan pertobatan, itu berarti memilih untuk mengubah cara berpikir kita agar kita mau taat kepada Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita dan menyesalinya. To recognize your sins and regret and hate sin and choose to stop committing sins and choose to live following God's purpose for you, then He will listen. Maka kita harus memilih untuk berhenti melakukan dosa itu, memilih untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan bagi kita, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Brothers and sisters, He is close to the brokenhearted. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. And that one prayer of genuine repentance pronounces you righteous. Dan doa pertobatan yang sejati itu menyatakan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Brothers and sisters, will you be His faithful ones tonight? Saudara-saudari, apakah saudara akan menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan? Will you remain faithful and be found consistently faithful when He comes again? Apakah saudara akan setia dan ditemukan setia secara konsisten ketika Tuhan datang kembali? Will you hold on even in suffering, even if you're going through uncomfortable financial situations or even relationships, and choose to rely on God to deliver His justice? Atau apakah saudara akan memilih untuk tetap teguh dalam penderitaan meskipun saudara sedang menghadapi situasi keuangan yang sulit, bahkan masalah dalam hubungan, dan memilih untuk bergantung pada Tuhan untuk menegakkan keadilannya? Choose His ways over your ways. Pilihlah jalan Tuhan daripada jalan kita. Because God hears the prayers of the faithful. Karena Tuhan mendengarkan doa orang setia. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you for your word. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Let your word dwell in us and be alive in us as we practice it in our daily lives. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami dan hidup di dalam kami saat kami mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami. God, listen to the prayers of those who genuinely repent. Tuhan,
dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang sungguh-sungguh mau bertobat. Hear and answer them, those who desire to live changed lives for you. Dengarkanlah dan jawablah umat-Mu yang menginginkan hidup yang berubah untuk-Mu. Convict our heart to always put your ways more than our ways, so that we can always rely on you in prayer and not lose heart. Teguhkan hati kami untuk selalu mengutamakan jalan-Mu daripada jalan kami sendiri, sehingga kami dapat selalu bergantung kepadamu dalam doa dan tidak putus asa. May we walk in faithfulness now and until you come again. Biarlah kami berjalan dalam kesetiaan sekarang dan hingga Engkau datang kembali. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.